Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SD Islam Rodotul Jannah, salah satu sekolah mitra pintar Tanoto Foundation. Saya sebagai Kepala SD Islam Rodotul Jannah sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk menjadi sekolah mitra Tanoto Foundation. Banyak pembelajaran dan pengalaman yang patut diterapkan di SD kami. Berikut adalah praktik baik di SD Islam Rodotul Jannah setelah mengikuti pembelajaran di modul 1. Pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang melibatkan peserta didik sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran atau adanya usaha dalam kegiatan pembelajaran yang membangun keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran di mana menekankan keterlibatan seluruh indera. Adapun unsur pembelajaran aktif yaitu mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi atau biasa kita sebut dengan mikir. Tujuan pembelajaran aktif adalah untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki.
budaya baca. Pada topik kedua modul 1, yaitu budaya baca, kita berharap melalui kegiatan budaya baca ini dapat membangkitkan minat baca bagi semua kalangan, sebagai upaya membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing, sehingga nantinya dapat mendukung untuk mewujudkan visi dan misi SD Islam Rodotul Jannah. Kebiasaan membaca hendaklah ditanamkan sejak usia dini, dan orang tua sangat berperan dalam mengenalkan buku kepada anak. Kegemaran membaca sudah tumbuh, harus didorong secara terus-menerus, sehingga pada akhirnya membaca menjadi suatu kebutuhan. Untuk menggerakkan budaya baca di SD Islam Rodotul Jannah, kami mengelola bahan bacaan, tempat atau area membaca, yang ketiga orang atau sumber daya manusianya, ya, dan yang keempat adalah waktu. Praktik baik budaya baca di SD Islam Rodotul Jannah yang sudah kita laksanakan yaitu 1. Lomba antar kelas menghias pojok baca untuk mengelola tempat atau area baca di kelas masing-masing. Yang kedua, bekerja sama dengan wali murid dan yayasan untuk menyumbangkan buku. Ini berkaitan dengan pengelolaan bahan bacaan yang tersedia di SD Islam Rodotul Jannah. Yang ketiga, mensukseskan program budaya baca di sekolah kami. Caranya yaitu dengan 1. Seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, maupun kepala sekolah membaca sebelum pembelajaran dengan ditandai dengan bel mulai dan bel selesai. Membaca 10 menit sebelum pembelajaran. Yang kedua, menggunakan 5 menit setelah membaca untuk bercerita apa yang telah dibaca di depan teman-temannya. Yang ketiga, menuliskan apa yang telah dibaca di buku literasi harian atau ditempelkan di pohon literasi kelas. Dan yang keempat, ada kegiatan mingguan, yaitu mengunjungi Taman Baca Korina untuk membaca dan meminjam buku untuk dibaca bersama orang tua di rumah, sehingga kita melibatkan sumber daya manusia bukan hanya di sekolah tapi orang tua di rumah untuk mengenalkan buku sejak dini kepada peserta didik. Manajemen berbasis sekolah adalah proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung oleh semua komponen warga sekolah, yaitu kepala sekolah, yayasan, komite sekolah, guru, peserta didik, serta orang tua, wali murid, dan masyarakat sekitar. Dalam MBS, peran kepala sekolah sangat penting dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, tenaga pendidik, input, serta output sekolah. Adapun alur MBS yang sudah kita terapkan praktik baiknya di dalam SD Islam Rodotul Jannah melalui perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi proses belajar mengajar, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai. Supervisi akademik. Tujuan dari supervisi akademik yaitu diselenggarakan dengan maksud membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam mengelola pembelajaran di kelas, sehingga kepala sekolah dapat melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga tercapai tujuan pembelajaran.
praktik baik supervisi akademik di SD Islam Rodotul Jannah yaitu 1. Di SD kami, kepala sekolah melakukan supervisi akademik 2 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, supervisi akademik dilaksanakan dengan alur perencanaan, pelaksanaan supervisi, kemudian analisis data, umpan balik dan tindak lanjut, dan yang terakhir pelaporan. Yang ketiga, tindak lanjut supervisi akademik. Untuk menindaklanjuti supervisi akademik yang sudah dilakukan yaitu dengan cara IHT, in-house training, yaitu dengan cara kunjungan antar kelas untuk mengobservasi rekan guru melaksanakan pembelajaran agar teknik pembelajaran yang baik dapat diadopsi di kelas masing-masing.